Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji injang menika dengan kitab Wasiatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dan yang ketiga untuk hajat-hajat kita. Mugi-mugi sedaya hajat kita digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 26. Itu 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari bawah, Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Ali walis syaqiyyi lan iku tetep keduwe wong kang cilaka. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Tanda-tandanya orang yang celaka itu ada 3. Nomor setunggal kutul harami, panganan kang haram, mangan panganan sing haram. Wajidinabul alimi, lan ngedoi wong alim. Wa sholatuhu, lan sholati wong lil wahdihi, krono ijen-ijeni wong. Nah, ada 3 ciri, ada 3 tanda orang yang celaka. Yang pertama adalah memakan makanan yang haram. Yang paling penting, beberapa kali saya sampaikan bahwa kita yakin bahwa seluruh hamba Allah, seluruh umat yang diciptakan Allah ini, pasti Allah sudah memberikan pemenuhan kebutuhannya, rezekinya. Ojo maning ngoten, hewan yang gak jelas itu aja sudah ada takaran rizkinya. Nah, ada takaran rizkinya masing-masing. Yang paling mengherankan itu adalah nopo cicak niku. Ya. Paling gampang niku cicak. Cecek niku gak iso miber tapi panganane miber. Kan gak masuk akal. Tapi ternyata cicak ya tetap bisa berkembang biak, berarti tetap mangan kan gitu. Hewan yang merayap terus makanannya terbang. Itu saja masih bisa berkembang, apalagi kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, dan lain sebagainya. Oleh karenanya hadirin, kita yakin dan kita harus berupaya untuk tetap di jalan yang halal. Gak usah nengok-nengok haram. Nek durung ono sing halal berarti durung waktune oleh. Durung waktune oleh. Sebentar lagi pasti akan datang. Sebentar lagi pasti akan datang. Saya yakin panjenengan sudah
banyak pengalaman tentang itu. Ya, termasuk kula piyambak nggih ada pengalaman tentang itu. Memburu perkara yang halal itu. Jadi sedikit lagi itu pasti akan datang. Ketika kita tidak punya apa-apa, sedikit lagi, sebentar lagi itu pasti ada perkara yang halal. Tinggal kita sabar tidak menunggu yang sebentar lagi untuk mendapatkan perkara yang halal itu. Ini sabaran. Ada cerita, banyak cerita itu ya yang sering diceritakan oleh para ustadz itu. Yaitu Ibrahim bin Adham. Itu salah satu, kalau di cerita-cerita itu beliau itu adalah pangeran ya. Pangeran itu ya pewaris tahta lah. Orangnya kaya raya. Pada waktu beliau berburu dengan sahabat-sahabatnya, beliau itu istirahat, enak-enak maem, ternyata roti yang dia bawa sebagai bekal itu diambil oleh burung gagak. Diambil, wah, gak terima Ibrahim bin Adham. Akhirnya dikejar burung itu, ya pakai kuda maksudnya. Terbang terus dikejar, akhirnya burung itu hinggap di sebuah pohon. Si burung ini makan di atas pohon, makan roti itu, dan ceceran-ceceran rotinya itu jatuh di bawah. Dan di bawahnya itu sudah ada orang yang terikat di situ, ya, untuk ya mangap tok ngenteni napa wau roti sing bekase dipangan. Nah, niku wau burung tadi itu. Kemudian dia baru sadar, loh ternyata ada orangnya di bawah itu. Akhirnya ditolong orang itu, ditanyain oleh Ibrahim bin Adham, sinten sampean? Kula niku saudagar, di tengah perjalanan saya dirampok orang, semua harta kekayaan saya diambil, saya diikat di sini sudah 1 bulan. Loh kok iso urip sampean? Oh diikat ngono iku. Lah iku mau, nang dhuwurku mau. Burung itu setiap hari makan di atas itu, terus berjatuhan ceceran-ceceran makanan itu yang saya makan. Akhirnya beliau malu kalau beliau itu bercampur dengan harta yang haram itu malu. Dengan kekayaan-kekayaan yang dia punya itu. Akhirnya diberikan kepada sahabatnya, wis mulia kon. Mulia nang kerajaan, aku gak balik nang kerajaan, saya ingin hidup menyendiri. Uzlah, dia tidak mau makan-makan yang gak jelas, subhat itu. Akhirnya dia makan dari hasil makanan yang dia tanam saja. Pasti tidak akan pernah mati saya. Kalau saya diberi mulut, pasti Allah memberikan isi dari mulut itu. Ya, itu Ibrahim bin Adham. Seorang pangeran bersedia menanggalkan seluruh kekayaannya demi untuk apa? Mencari kehalalan. Kita yang tidak pernah jadi pangeran, gak mau susah, gak mau miskin, itu yang susah. Itu untuk mengejar kehalalan. Oleh karenanya orang yang sudah bergelimang dengan makanan-makanan yang haram itu akan mencelakakan dirinya. Dalam hadis Nabi itu dikatakan, tubuh yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram itu, maka fannaru maka itu lebih utama untuk dimakan api. Ya. Artinya ya makanan haram itu akan dimasukkan ke neraka. Ayo kita berusaha. Wajidinatul alimi lan ngedohi wong kang alim. Ya, ngedohi wong kang alim. Gak gelem karo wong sing pinter. Ya alamat celaka. Kenapa? Karena ya, pastinya tidak tahu jalan kebenaran. Wa sholatuhu lil wahdihi, dan sholatnya itu sendiri, tidak pernah sholat jamaah. Alhamdulillah, berarti panjenengan sudah termasuk orang baik.
karena ikut berjamaah. Ayo diajak saudara-saudaranya yang belum. Nggih. Walil mujrimi lan iku keduwe wong kang dosa. Mujrim itu tidak hanya sekedar dosa, tapi apa? Pendosa. Orang yang biasa melakukan dosa itu namanya pendosa. Orang jahat, penjahat. Mujrim itu penjahat, mujrim. Tapi apik ya mujrim, pantes kayak jeneng. Mujrim, imam mujrim, imam mujrimin ini apik. Napa artinya? Pimpinannya penjahat. Mujrim kok ya api-api ya, tapi ternyata elek artinya. Walil mujrimi lan iku tetep keduwe wong kang pendosa, penjahat. Salasu alamatin ana 3 alamat. Nomor 1 hubbul fasadi, seneng, demen al fasadi gawe kerusakan. Wa dzurrul ibadi lan bahayani hamba, bahayani menungso liyane. Wajtina burrosyadi lan ngedoi pituduh. Jikalau kita mendapati pada diri kita 3 sifat ini, maka kita termasuk orang yang mujrim, orang yang pendosa, orang yang penjahat. Yang pertama, hubbul fasad, seneng gawe rusak, resek, ya. Gawe rusak, resek, podo ae. Itu berarti orang mujrim. Wadurul ibadi dan bahayani wong. Ya resek mau podo ae, wadurul ibadi. Bahayani orang lain. Wajtina burrosyadi dan menjauhkan diri dari petunjuk. Ya Ali he Ali lidzalimi lan iku tetep keduwe wong kang zalim. Salasu alamatin utawi 3 pira-pira tetengere wong zalim. Zalim niku napa? Menganiaya diri, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu ada yang mengatakan begitu, itu zalim. Ya. Nomor 1 wong zalim iku ciri-cirine la yubali min ayyi syai'in yakulu. La yubali ora peduli sapa wong min ayyi syai'in saking endi suwiji-wiji yakulu mangan sapa wong. Wis saenake dhewe, panganan iki teko ndi terus halal apa haram gak peduli. Pokoknya kena dipangan ya dipangan. Opo ae, opo ae termasuk aspal-aspal dipangan niku ya. Wayakrohu lan maksa sapa wong zalim madinahu ing kang den utangi. Ya, jadi ciri yang kedua adalah seneng memaksa orang yang telah diutangi. Memaksa apa? Maksa bayar. Ya mesti dipaksa bayar ini. Cuma ndak punya perasaan. Ya, nggak punya perasaan. Panjenengan sing duwe utang nek ditagih karo sing ngutangi iku kira-kira jenengan seneng napa mboten seneng? Mboten seneng ya. Nah, seneng napa mboten? Mestine kudune seneng ya. Napa ya mumpung gak ditagih no akhirat ya. Mestine orang yang orang baik itu ketika menghutangi ya harus menagih. Tapi menagihnya itu juga pakai perasaan. Lho wong sing diutangi gak pakai perasaan ya Pak, ya mbuh maneh. Ini yang dimaksud orang zalim ini gelem gak gelem saiki kudu disauri, padahal ya memang tidak punya. Wayab tisu lan nabok sapa wong zalim mau bihi sebab ngutangi mau idza amkanahu tatkalane kongang, tatkalane ada kesempatan sampai dia memukul orang yang dihutangi tadi itu kalau tidak bisa membayar, atau boleh dikata
gemplang, apa namanya, hutangnya 1.000, anak-ane sampai 10.000, lah itu namanya gemplang, itu namanya orang dolim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini terakhir tentang bab nopo wingi, faslun fi alamati syirki. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa menurut musannif pengarang kitab ini, ya, dosa-dosa yang kita terangkan kemarin itu semuanya menurut yang menulis ini, ya, berarti digolongkan pada perilaku syirik. Perilaku syirik, ya. Entah itu syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Contoh, kafir, dia termasuk syirik. Ya. Nomor kali munafik, itu berarti syirik, tapi syirik-syirik entah kecil atau besar, itu akan menuju kepada kesyirikan. Loh kok iso ngono Pak? Termasuk dolim mau kok iso dikatakan syirik? Kalau kita kaji lebih dalam mungkin ya ada hubungannya, ada hubungannya. Kenapa? Karena kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, maka perilaku zalim itu tidak akan dia lakukan. Sebab apa? Sebab yakin ketika ngutangi orang, berarti Allah itu menggerakkan tangan kita dan kekuatan kita untuk membantu orang. Sehingga apa? Kita tidak usah memaksa orang, tidak terlalu memberatkan orang dan lain sebagainya, sehingga perilaku kita tidak pernah mendolimi orang. Ya. Contoh lagi alamatnya apa mana? Fajir, orang yang lacut, ahmak, orang yang kumprung kemarin itu semua kalau kita melakukan itu pasti didasari oleh karena keimanan kita itu rendah. Keimanan kita itu rendah. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, menurut pengarang kitab ini digolongkan dari alamatnya orang yang syirik. Oleh karenanya hadirin, ayo kita jauhi dari perbuatan-perbuatan yang dosa itu. Hadirin, ibadah itu selain kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya itu termasuk ibadah, no betul? Ibadah loh, ibadah. Ini yang sering tidak kita sadari. Mestinya harus kita sadari. Termasuk hadirin, ketika kita makan makanan yang ada pilihan, ini makanan halal, ini makanan haram, atau pilihannya saya makan, ada makanan tapi makanan yang haram. Ada makanan haram, tapi tidak ada makanan yang halal. Ketika panjenengan tidak memakan makanan haram itu karena saya tahu bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk makan yang haram, bahwa saya tahu bahwa Rasulullah itu melarang kita memakan makanan yang haram, maka panjenengan tidak makan perkara yang haram itu hukumnya ibadah. Hukumnya ibadah. Jadi ibadah itu tidak harus melakukan sholat, zikir. Enten maksiat di depan mata kita tundukkan mata kita, enggak kata delok. Kenapa? Karena memang tidak dianjurkan oleh agama, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Itu termasuk ibadah. Itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya melakukan saja, tetapi mencegah itu juga ibadah. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, ada hadis yang mengatakan bahwa naumu shaimin ibadah, ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya itu tadi. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidur tidak bisa melakukan dosa. Orang yang tidak melakukan dosa yaitu ibadah. Jadi sederhana, kalau kita memang tidak bisa melakukan ibadah yang berat-berat, ngedoi perkara sing dilarang, itu cukup. Ayo dilakoni. Yang paling tidak kadang-kadang itu orang-orang sekarang itu
politik identitas ya, politik identitas ya. Jadi sok sunah dhewe ngono. Padahal ya hanya sebatas itu. Contoh, panjenengan mungkin sering mendengarkan nopo wahyu. Napa? Wahyu. Iki sunai Nabi iki, sunai Nabi. Akhirnya kula kepingin akhirnya gara-gara wahyu iku sunai Nabi. Yang kita sunai Nabi cuma ikut tok ngoten ya. Lah wong saiki kok diomongi ngono ya semangat nek ngomong wahyu iku sunah iku ya semangat. Nah, tapi kalau ditelusuri dari belakang ke belakang, apakah memang wahyu yang motivasinya orang sekarang dengan motivasinya Nabi itu sama? Nah, itu yang bisa jadi wahyu yang seperti sekarang ini bisa jadi makruh. Jadi ada gerakan-gerakan yang begitu-begitu sehingga ada komunitas. Biasa orang yang begini ini mesti golongan wong sing wayu-wayuan. Kenapa menyunahkan ini? Ya memang betul sunnah, ya, betul sunnah. Tapi hadirin, ayo dilihat dari sejarah ataupun bagaimana mentasyri'kannya, mensyariatkannya sunnahnya wahyu itu. Ono maneh sampe nek gawe jenggot itu sunnah. Ya memang sunnah. Jenggotan itu sunnah ya. Tapi ojo terus kemudian sing gak jenggotan gak sunnah. Itu namanya identitas ya, identitas. Kesunnahan itu banyak. Sampeyan kok gak gawe iku apa jenenge jenggot, padahal jenggot itu sunnah. Ya memang gak terik gak tumbuh terus katanya diobati. Wingi kan iku kurbanan, sekarang sampean kei cacap ben dadi kaya Pak Maruf ngono bre. Ya enggak begitu juga ya. Jadi kalau memang semua yang kita lakukan itu memang betul-betul bersandar bersandar kepada Nabi, kepada Rasulullah, kepada ayat Al-Qur'an dan tidak ada motivasi lain kecuali memang untuk satu kebenaran untuk li'ila'i kalimatillah memang benar. Ya. Tapi kalau ada efek samping dari itu semuanya yang bikin kita ini hadirin jamaah rahimakumullah seakan-akan ini yang nyunnah, ini yang tidak, itu juga jadi bahaya. Ya kita semuanya ini sudah yang kecil-kecil. Panjenengan sholat itu mengikuti sunnahnya Nabi mboten? Enggak, semua yang kita lakukan sunnah. Allahu Akbar. Al-Fatihah maca bismillah dhisik. Terus surat-surat pendek niku sunnah napa mboten? Lha iku mengikuti sunnah Nabi. Lho berarti aku ya wis nyunnah. Gak usah ngenteni sunnah iku nikah dhisik. Gak usah ngenteni napa? Wahyu dhisik ngono. Sunnah ngenteni sing seneng-seneng tok ngono iku, sing gak seneng gak iki. Ya, jadi banyak perkara-perkara yang sunnah tapi ayolah ya. Jadi sehingga hadirin jamaah rahimakumullah apapun yang kita lakukan yang berdasar dari apa yang dilakukan Nabi itu semuanya sunnah, tapi jangan jadikan identitas-identitas yang identitas itu akhirnya jadi masalah ketika salah penempatan. Ketika salah penempatan. Kalau salah penempatan akhirnya apa? Suatu ketika kalau kita tidak salah penggunaannya, akhirnya yang disalahkan itu agamanya. Ya. Agama yang jadi korban. Ya. Agama yang jadi korban. Contoh. Ya itu tadi salah satu contoh. Ustadz sering ngomong bahwa sholat duha kenapa? Kamu akan dijadikan kaya. Mari ngono bendino aku sholat duha sampai bathuk iki gosong. Pirang rakaat? 8 rakaat tak lakoni, pirang. Tapi kok ya miskin-miskin ae. Akhirnya menyalahkan sholatnya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ayo kita hidup-hidupkan sunnah-sunnah Nabi tanpa ada batasan-batasan yang ini bisanya panjenengan ini ya dilakukan. Tidak bisa ini ya melakukan yang lain. Dan tidak menyalahkan orang lain. Ya. Sing seneng wahyu ya wis wahyu wah, tapi ojo ngejak-ngejak wong wahyu mbarahi kepingin kan ngono ya. Ya nek iso, kita ini bisa. Ketika ndak bisa jadi makruh. Ya, jadi makruh. Kenapa? Karena orang yang bisa wahyu itu
ada ini sendiri apa namanya? Ada makom sendiri wong sing iso wayu ini. Sing gak iso wayu terus kongon wayu ya stroke ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu mungkin bab kita pada hari ini tentang fasal atau bab tentang syirik tadi itu. Sehingga semua perkara-perkara dosa yang sudah saya terangkan kemarin-kemarin itu bisa jadi mengarah kepada kesyirikan. Bisa jadi mengarah kepada kesyirikan. Dan menjauhi dari perkara-perkara yang dosa-dosa tadi itu, ayo diingat bahwa itu semua termasuk ibadah. Ya. Menjauhkan diri dari perkara-perkara dosa tadi itu semuanya adalah termasuk ibadah. Kalau kita dasari bahwa menjauhkan diri dari semua perkara yang dilarang itu karena dilarang oleh Nabi Muhammad, karena dilarang oleh Al-Quran, karena dilarang oleh Allah, maka itu semua menjadi ibadah bagi kita. Sehingga apa? Ibadah itu gampang. Nek gak iso ngelakoni, ayo menghindari sing dilarang. Nek iso ngelakoni, ayo sebisa kita ngelakoni. Tapi yang dilarang itu harus sebisa mungkin kita memaksakan untuk bisa menghindarkan. Sebab apa? Sebab kerusakan dosa yang satu itu akan menumbuhkan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau kebaikan hadirin jamaah rahimakumullah dalam apa namanya konsepsi agama itu sebisa mastata'tum, sebisa kita lakukan. Isok sholat sunnah rong rokaat, isok nambah lagi, ayo ditambah, tidak membebani. Ya. Tapi kalau masalah menghindarkan diri dari larangan-larangan, harus semaksimal mungkin kita stop. Sehingga kalau sudah keyakinan kita seperti ini, maka tidak ada lagi orang yang mengatakan iki akeh dosane yo akeh ibadahe. Enggak. Kenapa? Karena kita sudah punya pandangan bahwa menjauhkan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah itu adalah ibadah. Sehingga apa? Pasti orang yang ahli ibadah itu tidak akan pernah melakukan perkara yang dosa. Nah, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin enten manfaat bagi kita sedaya. Mungkin enten pertanyaan.